Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahadanaina Hakim dari kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 2222230010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiolinguistik. Dari materi tersebut saya mendapat 4 topik yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian sosiolinguistik. Yang kedua adalah perbedaan antara sosiolinguistik dan pragmatik. Yang ketiga adalah topik kajian dari sosiolinguistik. Dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari sosiolinguistik. Jadi langsung saja pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik ini termasuk ke dalam cabang linguistik makro, di mana cabang linguistik makro itu membahas atau menggabungkan bahasa dengan ilmu lainnya. Karena sosiolinguistik ini termasuk dalam cabang linguistik makro, tentu di dalamnya ada penggabungan antara linguistik dengan ilmu lainnya. Seperti yang sudah terlihat pada namanya begitu ya, bahwa sosiolinguistik itu merupakan penggabungan antara sosiologi dan linguistik. Di mana sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dari definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa di masyarakat. Baik, selanjutnya masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan sosiolinguistik dan pragmatik. Memang keduanya memiliki kesamaan dalam manifestasi studi bahasa berdasarkan fungsinya, tapi tentu di dalamnya pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini dijelaskan Wijana dalam Rosidin bahwa sosiolinguistik dan pragmatik itu memiliki objek kajian yang berbeda. Di mana sosiolinguistik sendiri itu mengamati variasi bahasa di dalam masyarakat, seperti dialeknya, ideoleknya, slang, dan lain sebagainya. Dan sosiolinguistik itu menitik beratkan pada peran bahasa dalam interaksi sosial, penandaan identitas sosial, dan cara bahasa digunakan untuk memperlihatkan afiliasi atau perbedaan sosial. Sedangkan pragmatik itu mempelajari maksud ujaran, dan juga pragmatik itu menitik beratkan pada pemahaman, cara pembicara dan pendengar saling berinteraksi, menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu, dan beradaptasi dengan konteks komunikatif. Selain itu juga, fokus utama pragmatik adalah memahami cara makna bahasa dibentuk oleh konteks komunikatif, tujuan pembicara, dan bagaimana tindakan bahasa digunakan dalam situasi tersebut. Nah, baik selanjutnya juga ada 7 ruang lingkup yang dibicarakan dalam sosiolinguistik. Yang pertama itu ada identitas penutur, yang kedua adalah identitas sosial dari pendengar yang terlibat, yang ketiga adalah lingkungan sosial tempat peristiwa tutur, yang keempat analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, yang kelima adalah penilaian sosial yang berbeda dari penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran, yang keenam adalah tingkatan variasi dan ragam linguistik, dan yang ketujuh adalah penelitian praktis dari penelitian sosiolinguistik. Selanjutnya saya akan membahas apa 7 lingkup isu yang dibahas dalam sosiolinguistik. Nah, yang pertama itu adalah identitas sosial penutur. Identitas sosial penutur dapat diketahui dari pernyataan apa dan siapa penutur tersebut. Nah, jadi identitas sosial penutur itu dapat berupa pekerjaannya, begitu, misal seperti guru, ataupun dia adalah seorang petani, ataupun keluarga, ataupun tetangga sebelah rumah. Nah, yang kedua adalah identitas sosial dari pendengar yang terlibat. Nah, identitas ini tentu harus dilihat dari pihak penuturnya. Dan identitas dari pendengarnya pun dapat berupa keluarga, teman, ataupun siapapun yang melakukan tindak tutur tersebut. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sosial tempat peristiwa tutur. Lingkungan sosial dapat di mana saja, tergantung tempat tutur itu terjadi. Misal tempat tutur itu terjadi di rumah makan Padang, ataupun di ruang keluarga, di misal juga ada
di kolong jembatan, itu bisa di mana saja tempat tutur terjadinya. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Nah, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial ini dapat berupa deskripsi pola-pola dialek sosialnya, baik dialek yang berlaku pada masa tertentu atau yang berlaku pada masa yang tak terbatas. Yang kelima itu adalah penilaian sosial yang berbeda dari penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran. Penilaian sosial yang berbeda dari penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran ini maksudnya adalah setiap penutur tentu mempunyai kelas sosial yang berbeda di masyarakatnya. Nah, berdasarkan kelas sosial penutur tersebut pasti mempunyai penilaian tersendiri yang tentunya sama dan bisa juga berbeda. Jika berbeda pun tidak akan terlalu jauh dari kelas sosialnya terhadap bentuk-bentuk perilaku dan ujaran dari penutur tersebut gitu. Yang keenam adalah tingkatan variasi dan ragam linguistik, itu maksudnya sehubungan dengan heterogen anggota suatu masyarakat tutur, adanya berbagi fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya tingkatan kode. Maka alat komunikasi manusia yang disebut bahasa itu menjadi sangat variasi. Nah, setiap variasi itu dapat berupa berbeda dalam dialeknya atau ragamnya dan sosiolognya, mempunyai fungsi sosial dan masing-masing mempunyai fungsi sosial yang berbeda. Yang ketujuh adalah penilaian praktis dari penelitian sosiolinguistik. Praktis dari penelitian sosiolinguistik merupakan topik yang membicarakan kegunaan penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktis yang berada di masyarakat. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu topik utama dalam kajian sosiolinguistik. Topik utama dalam kajian sosiolinguistik itu ada 3, yaitu konteks sosial dan kebudayaan. Yang kedua adalah hubungan antara ciri kebahasaan suatu bahasa dan faktor sosial dan kebudayaan. Dan yang ketiga adalah fungsi sosial bahasa dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Dari ketiga topik tersebut, maka sosiolinguistik itu membahas topik-topik khusus seperti yang pertama bahasa, dialek, ideolek, dan ragam bahasa. Yang kedua adalah repertoar bahasa. Yang ketiga adalah masyarakat bahasa. Yang keempat adalah kedwibahasaan. Yang kelima adalah fungsi masyarakat bahasa dan profil sosiolinguistik. Yang keenam adalah penggunaan bahasa. Yang ketujuh adalah sikap bahasa. Yang kedelapan adalah perencanaan bahasa. Yang kesembilan adalah interaksi sosiolinguistik. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bahasa dan kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa dalam sosiolinguistik itu merupakan dialek-dialek dari penutur-penuturnya. Nah, apa sih dialek itu? Nah, dialek adalah variasi bahasa yang dimiliki oleh sekelompok orang. Ada yang disebut dengan dialek geografi, dialek sosial atau sosiolek, ada juga dialek fungsional atau fungsiolek, dan dialek yang disebabkan karena waktu atau biasanya sering disebut dengan kronolog. Nah, lalu ada ideolek. Ideolek adalah sistem bahasa seseorang. Misalnya dalam kebiasaan berbahasa, seseorang menggunakan kata geh untuk orang Serang begitu, di akhir kalimatnya selalu ditambahkan dengan kata geh. Nah, itu merupakan variasi bahasa pada diri seseorang tersebut begitu. Jadi kita mengetahui bahwa orang-orang yang mengatakan geh di belakang kalimatnya bisa kita simpulkan bahwa orang itu adalah orang sekitaran Serang. Yang ketiga adalah ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah istilah yang dipakai untuk dialek yang disebabkan karena faktor komunikasi, misalnya faktor penutur, tempat bicara, dan tujuan berbicaranya. Yang kedua bahasan yang kedua adalah repertoar bahasa. Repertoar bahasa adalah semua bahasa dan semua ragam bahasa yang diketahui dan dipakai seseorang. Ada seseorang yang hanya mengetahui satu bahasa atau bahasa pertamanya saja begitu. Ada yang dua bahasa, bahasa pertama dan bahasa kedua
dan 3 bahasa. Bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Terus topik khusus yang ketiga adalah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan orang yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Topik khusus yang keempat adalah kedwibahasaan, atau yang biasa sering kita dengar atau kita sebut itu bilingualisme. Bilingualisme dan bilingualitas tentu dipakai dalam dan memiliki arti yang berbeda, di mana bilingualitas dipakai untuk pengertian mempergunakan 2 bahasa dalam pergaulan hidup seseorang. Sedangkan bilingualisme adalah pengertian untuk kebiasaan untuk memakai 2 bahasa. Dalam topik kedwibahasaan, juga di dalamnya terdapat campur kode, alih kode, dan interferensi. Yang kelima adalah fungsi masyarakat. Topik khusus yang kelima adalah fungsi masyarakat bahasa dan profil sosiolinguistik. Fungsi kemasyarakatan dan kedudukan kemasyarakatan bahasa adalah fungsi dan kedudukan bahasa dalam masyarakat itu. Itulah sebabnya lalu muncul istilah bahasa nasional, terus ada bahasa negara, bahasa resmi, bahasa pendidikan, ataupun keragaman bahasa lainnya begitu. Lalu yang keenam, topik khusus yang keenam adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dan laku bahasa dibicarakan dalam unsur-unsur tindak bahasa dan pilihan bentuk dan pilihan ragam bahasanya. Di dalam topik ini kita mengenal akronim yang berisi unsur-unsur tindak bahasa. Lalu yang ketujuh ada sikap bahasa. Sikap bahasa adalah topik sosiolinguistik yang membicarakan sikap seseorang terhadap suatu bahasa. Sikap berkaitan dengan senang atau tidaknya terhadap sesuatu. Juga sikap terhadap sesuatu bahasa itu dinilai positif jika mereka senang dalam mempelajarinya dan termotivasi untuk mempelajari bahasa tersebut. Terus yang ke-8 adalah perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa membicarakan bagaimana bahasa dibakukan, dipelihara, dan dibina serta juga dikembangkan. Yang ke-9 ada interaksi sosiolinguistik, di mana interaksi sosiolinguistik ini mengenai seseorang memiliki kemampuan di luar kemampuan linguistik, yaitu kemampuan komunikatif dan kemampuan memahami makna yang sebenarnya dari unsur-unsur kebahasaan. Yang ke-10 ada bahasa dan kebudayaan. Bahasa dan budaya membicarakan hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Misalnya, dibicarakan apa yang disebut dengan relavitas kebahasaan. Dikenal dengan hipotesis Sapir-Whorf, yang isinya berupa pernyataan atau pendapat, cara berpikir dan bertindak seseorang dipengaruhi oleh struktur kosakata bahasanya. Kita sudah berada di penghujung pembahasan dan saya akan membahas topik yang terakhir di sini, yaitu tujuan dari mempelajari sosiolinguistik. Saya membagi setidaknya ada 2 manfaat ketika mempelajari sosiolinguistik. Yang pertama adalah karena kita membahas penggunaan bahasa di masyarakat, jadi kita secara tidak sadar itu terlatih untuk berbahasa sesuai dengan konteksnya. Di mana bahasa itu sangat kontekstual, jadi kita dapat menyesuaikan tuturan kita tergantung dari lingkungan sosial yang kita tempati. Misalnya tuturan antara lingkungan di tongkrongan dengan itu pasti tentu akan berbeda dengan tuturan ketika kita berada di lingkungan yang formal seperti sekolahan ataupun tempat kerja, itu pasti akan berbeda. Dan dengan sosiolinguistik itu jadi kita terlatih untuk berbahasa sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya yang kedua ada manfaat afektif, di mana manfaat afektif ini berhubungan dengan apresiasi terhadap bahasa orang lain. Jadi selama kita di masyarakat ini pasti ada saja asumsi bahwa orang-orang yang tidak berbahasa seperti kita itu dianggap salah ataupun tidak benar. Nah, sosiolinguistik itu menghindari adanya justifikasi salah dan benar, karena setiap tuturan itu memiliki maknanya tersendiri begitu. Jadi tidak ada kata-kata bahwa
ketika kita tidak berbahasa dengan bahasa orang lain kita dikatakan salah ataupun mereka dia katakan benar, itu tidak ada, karena setiap tuturan memiliki maknanya masing-masing. Setidaknya ada hanya dua itu saja yang bisa saya ambil manfaatnya. Mungkin masih banyak manfaat yang lainnya yang belum saya ketahui begitu. Jadi cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.